Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Seluler Tutorial. Sebelumnya saya minta maaf ya teman-teman karena banyak komentar, namun saya belum sempat atau bahkan tidak sempat untuk membalas komentar para teman-teman ataupun sahabat para subscriber karena banyak kesibukan teman-teman. Jadi setiap kali saya upload itu saya tinggal untuk menerusin pekerjaan saya karena banyak kerjaan yang numpuk, dan saya juga mohon maaf jika ada banyak dari teman-teman yang mengirim via paket untuk servis infonya di Jawa maupun di luar Jawa atau di luar kota ya teman-teman. Apabila belum sempat ngerjain ataupun banyak antrian yang belum saya coba untuk unboxing, jadi belum sempat saya unboxing karena banyak kerjaan, harus butuh waktu satu persatu untuk saya selesaikan teman-teman. Jadi apabila teman-teman bagi yang khususnya sudah mengirim via paket untuk pengiriman handphone, saya mohon untuk bersabar karena saya akan coba kerja maksimal satu persatu. Saya akan coba untuk selesaikan. Bagi yang belum jadi atau masih sulit untuk saya perbaiki atau belum selesai dalam proses perbaikan, saya juga mohon maaf untuk kesabaran dan menunggu untuk kabar baik dari apa yang saya kerjakan ya teman-teman. Jadi apabila mungkin perbaikan itu ada yang cepat ya syukur alhamdulillah, kalau ada yang lama mungkin butuh spare part namun belum ada spare partnya, ataupun bahkan ada yang sulit untuk saya perbaiki, ya mohon waktunya saja untuk bersabar ya teman-teman. Khususnya ini bagi teman-teman yang sudah mengirim via paket untuk perbaikan handphone. Oke, sekarang kita akan fokus untuk handphone ini, yaitu yang saya unboxing barusan. Ini adalah handphone Samsung A33 5G. Beliau mengirim handphone ini dari daerah Ciawi, Cibinong, Jawa Barat. Beliau sebelumnya sudah konsultasi via WhatsApp, yang awalnya itu kalau nggak salah seingat saya touchscreen tidak bisa berfungsi dan tidak bisa dicas juga. Jadi handphone ini setelah saya bongkar atau setelah saya unboxing, saya cek hanya ada di notifikasi USB tester menandakan hanya di angka 0,02 dan seringkali berubah untuk pergerakan ampernya, kadang 0,17, kadang juga 0,30 ataupun bahkan maksimal 0,41 ya teman-teman. Jadi handphone sama sekali tidak bisa menyala dan tidak bisa dinyalakan juga karena handphone ini kondisinya mati ataupun tidak bisa untuk tampil pada gambar LCD-nya. Oke, kita akan koreksi di bagian ini. Ada fleksibel mainboard yang saya lepas, dan juga di bagian ini ada soket konektor motherboard atau di bagian soket konektor mesin. Di situ agak meleleh dan banyak fluk juga. Mungkin handphone ini sudah pernah diperbaiki sebelumnya. Oke, kita coba untuk perdekat zoom kondisi soket konektor yang ada di mesin maupun di bagian fleksibelnya. Di sini banyak ada bagian komponen yang sisa korosi ya teman-teman. Mungkin handphone ini bekas kemasukan air, dan untuk di bagian soket konektornya pada meleleh seperti ini. Mungkin juga sudah pernah diperbaiki, seperti mungkin pernah diganti soket konektor ataupun bahkan hanya direhot atau dipanasin hingga kondisinya meleleh dan banyak sisa fluknya teman-teman. Oke, sekarang kita coba untuk angkat mesinnya dulu untuk pengecekan lebih detail. Jangan lupa untuk melindungi ya teman-teman, di bagian melindungi lensa modul kameranya, tujuannya agar tidak kepegang jari ataupun tidak bikin kotor atau kemasukan debu di bagian soket. Maksud saya bukan soket, maksud saya lensa modul kameranya. Sedangkan untuk di bagian soket konektor ini yang sudah pernah diperbaiki hingga bentuknya agak meleleh seperti itu, kita akan proses untuk pengerjaannya, yaitu kita lepas saja atau kita buang untuk mengganti soket konektor yang baru ya teman-teman. Kalau kondisi seperti ini kita memaksa untuk memakai bawaannya,
itu tidak bisa maksimal teman-teman, karena bentuknya sudah seperti itu. Jadi kita angkat saja untuk soket konektornya untuk penggantian yang baru. Setelah saya angkat, saya bersihkan. Di situ saya mendapati ada salah satu pin kaki konektor yang ada di PCB itu hangus ya teman-teman, atau bekas sisa korosi karena bekas kemasukan air. Oke, di sini saya memperbaiki atau kita kerik untuk melihat di bagian jalur yang hangus atau pin kaki yang hangus. Kita kerik secara halus dan pelan-pelan saja agar tidak merusak di bagian PCB. Oke, kita kerik secara halus untuk melihat pin kaki ini terputus pada jalurnya atau tidak teman-teman. Setelah kita kerik, kita bersihkan. Alhamdulillah untuk jalurnya masih aman. Kalau sudah kelihatan untuk jalurnya, sekarang kita lanjut untuk membersihkan, yaitu timah yang ada di pin kaki konektor di PCB dengan cara menggunakan good wick untuk bersihkan timahnya atau meratakan timahnya. Untuk panas pada solder, kalian bisa menggunakan panas di angka 350 untuk mempermudah, yaitu membersihkan sisa timah yang ada di soket konektor mesinnya. Setelah kita bersihkan, kita kasih fluk lagi dan kita tambahkan timah cair atau timah pasta. Oke, lalu kita solder ke bagian kaki atau semua pin kaki konektor. Untuk memberikan timah yang baru, usahakan memberikan timah itu harus sama rata teman-teman. Jangan sampai ketinggian dan juga jangan sampai kerendahan. Jadi kita akan memberikan timah baru ke semua pin konektor yang ada di PCB. Setelah kita memberikan timah baru, kita bersihkan. Oke, setelah kita cek untuk pin kaki konektor yang sudah kita kerik tadi sudah mendapatkan timah yang baru. Sekarang kita siapkan untuk soket konektor yang baru. Untuk soket konektor yang baru ini persamaannya sangat banyak sekali teman-teman. Untuk Samsung A33 juga cocok untuk buat Samsung A52, A53 dan juga A12 ataupun sejenisnya. Untuk proses ini seperti biasa saya memberikan timah ke bagian konektor yang baru, karena untuk kaki konektor yang baru itu tidak ada timahnya. Kalau saran saya untuk mempermudah proses penggantian, berikanlah timah di bagian kaki pin konektornya dengan cara kita bisa menggunakan mesin kanibalang atau mesin yang tidak terpakai, yang untuk ukuran diameter konektornya itu sama teman-teman. Setelah kita memberikan timah yang baru dengan cara seperti tadi, yaitu memblower dari bawah, dan jangan lupa untuk mempresisikan dan menggunakan fluk secukupnya saja. Lalu kita presisikan ke bagian mesin Samsung A33 ini yang akan kita pasang untuk menggunakan soket konektor yang baru. Kita berikan fluk secukupnya saja agar tujuannya tidak mudah gerak di bagian soket konektornya. Lalu kita setting panas pada blower di angka 320, minimal 300. Untuk anginnya saya menggunakan di angka 1 maksimal 2 dengan jarak ujung blower sama mesin kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 cm teman-teman. Ataupun jika terlalu panas, jaga jarak kurang lebih sekitar maksimal 2,5 sampai 3 cm. Tapi anginnya bisa ditambahin sedikit, itu tujuannya agar tidak mudah meleleh teman-teman. Dan kita gunakan fluk secukupnya saja sambil kita presisikan seperti ini. Jika ada tingkat kemiringan, kita harus mempresisikan dulu, sambil juga kita memblower dari atas pelan-pelan saja. Kita tekan secara halus seperti ini untuk mempresisikan dan merapatkan soket konektor ke bagian mesin. Setelah terpasang, kita dinginkan sebentar mesinnya dan kita bersihkan untuk menggunakan thinner, membersihkan dari sisa-sisa fluknya agar tidak lengket teman-teman. Setelah selesai pemasangan, kita cek ulang di seluruh pin kaki konektornya. Tujuannya untuk mengetahui apakah semua pin kaki konektor itu sudah terhubung semua ataupun sudah nempel semua ke bagian mesin atau belum teman-teman. Oke, terlihat jelas sudah nempel semua pin kaki konektor yang ada di mesin. Dan sekarang di bagian ini adalah fleksibel mainboardnya teman-teman. Di sini agak kotor sekali ya teman-teman, atau sangat leleh atau meleleh di bagian bekas perbaikan. Sedangkan untuk di bagian ini, untuk soket konektor yang ada di
fleksibel LCD itu masih bagus, sedangkan untuk di bagian ini yang sangat kotor sekali hingga menyebabkan meleleh. Nanti kita coba untuk penggantian saja teman-teman. Oke, untuk di bagian ini ada soket konektor papan charger dan juga fleksibel LCD. Di sini saya penasaran untuk mengangkat atau melepas di bagian papan chargernya. Tujuannya untuk melihat yaitu konektor yang ada di papan charger itu adalah soket konektor mainboardnya. Karena bekas kena air, jadi kita harus membersihkan semua komponen agar tujuannya agar tidak ada korosi lagi teman-teman. Usahakan untuk membersihkan di bagian papan charger, hindari di bagian mikrofon khususnya agar tidak merusak mikrofon atau mic perekam suara ya teman-teman. Di bagian ini ada bagian sisa korosi hingga menyebabkan sebagian pin kaki konektornya itu hangus. Sudah kita kerik namun masih ada sisa korosinya, jadi kita angkat saja dengan cara kita blower dari bawah. Untuk blower dari bawah itu saya menggunakan panas di angka 2,5 maksimal 300 teman-teman. Jadi minimal 250 maksimal 300 dengan jarak kurang lebih sekitar 1 cm. Jangan terlalu dekat. Kalau terlalu dekat dan terlalu panas itu bisa menyebabkan PCB bisa kembung atau rusak. Kita pelan-pelan untuk angkat soket konektor yang ada di PCB chargernya. Karena di bagian pojok samping sisi kanan itu banyak korosi, jadi agak sulit untuk di bagian sisi kanan. Untuk di bagian ini ada switch mata antena, switch konektor mata antena. Jika lepas kita kembalikan lagi ke posisi semula. Oke, jika sudah kita lepas untuk soket konektornya, kita bersihkan PCB nya, lalu kita cek lebih detail untuk jalur yang bekas ada sisa korosi atau yang hangus. Oke, untuk di bagian ini ada sebagian salah satu pin kaki yang agak bengkok seperti ini. Kita coba luruskan kembali. Oke, sudah kembali lurus dan kita cek untuk di bagian papan PCB chargernya. Disinilah ada sebagian kaki pin konektor di PCB yang sisa hangus atau sisa korosi. Kita bersihkan dan kita kerik. Setelah kita kerik dan bersihkan, kita tambahkan timah yang baru. Dengan hati-hati, harus presisi dan sama rata untuk ketebalan timahnya. Jika sudah kita memberikan timah yang baru, kita bersihkan. Setelah bersih, kita bisa cek ulang di bagian pin kaki konektornya. Jika pin kaki konektor tidak ada yang korosi, kita lanjut untuk proses mempresisikan dan proses pemasangan. Untuk proses pemasangan kita gunakan flux secukupnya saja dan kita blower lagi dari bawah seperti awal tadi untuk melepasnya. Untuk panas blower seperti style yang sama. Untuk metode seperti itu panasnya cukup di 250 maksimal 300 dengan jarak sekitar 1 cm. Oke, setelah itu saya cek di bagian ini adalah fleksibel LCD nya. Meskipun agak sedikit bekas sisa korosi sudah saya bersihkan, jadi tidak perlu kita ganti karena masih utuh semua untuk semua pin kaki konektornya dan tidak ada jalur yang bermasalah. Kita lanjut untuk pengecekan ulang setelah kita selesai untuk perbaikan, yaitu penggantian soket konektor motherboard atau di bagian mesin, dan juga untuk perbaikan seperti papan charger untuk konektornya sudah kita perbaiki. Oke, setelah kita pasang semua untuk spare partnya, kita coba untuk cek kembali menggunakan USB starter atau USB dokter untuk mengetahui pergerakan ampernya. Alhamdulillah untuk pergerakan ampere sudah naik di angka 1,8 dan juga untuk notifikasi pengisian daya baterai sudah keluar tanda petir saja. Ini cukup lumayan lama, kita tunggu sebentar. Alhamdulillah sudah keluar logo notifikasi pengisian daya di angka 0% ya teman-teman, karena mungkin baterai ini habis total dan selang beberapa menit kemudian sudah naik di angka 12%. Kita sambil menyalakan infonya untuk pengecekan ulang seperti fungsi LCD, fungsi touchscreen dan juga lain-lain. Oke, masih loading infonya, kita tunggu sebentar dan alhamdulillah info sudah bisa menyala sampai menu. Sayang sekali ada passwordnya. Saya coba untuk ketikkan saja menggunakan panggilan darurat. Yang terpenting untuk fungsi dari touchscreen alhamdulillah bisa berfungsi dengan normal, sambil saya coba untuk konfirmasi beliau untuk menanyakan yaitu pola atau passwordnya. Oke, setelah kita kerjakan dan positif, handphone sudah bisa menyala dengan normal.
tapi saya agak belum yakin kalau ada bagian yang masih bermasalah, yaitu seperti fleksibel mainboard yang dari tadi saya curigai yang meleleh itu belum saya ganti ya teman-teman. Seperti ini bentuknya, meskipun sudah saya bersihkan dan saya rapikan, itu kalau saya mikir jangka lamanya kurang maksimal teman-teman. Kalau kepengen jangka lama itu bisa tahan lama, saya coba untuk ambil soket konektor yang ada di mainboard atau fleksibel mainboard rongsokan yang tidak terpakai atau yang sudah rusak. Saya ambil saja untuk di bagian soket konektor dari fleksibel mainboard yang tidak terpakai. Oke, kita lepas menggunakan metode seperti itu, yaitu di blower dari bawah sambil kita kasih tatakan menggunakan plat teman-teman. Untuk panas blowernya cukup menggunakan dia panas di angka 200 maksimal 250 jika kita memperbaiki posisi seperti memperbaiki fleksibel mainboard. Jangan terlalu panas untuk suhu blowernya. Oke, setelah saya angkat dari fleksibel rongsokan untuk mengambil konektor yang masih bagus dan tidak ada korosi dan masih bersih, kita lanjut untuk proses pemasangan ke bagian fleksibel untuk Samsung A33 ini. Sambil kita posisikan dan sambil kita blower dari bawah teman-teman. Oke, kita tekan secara halus untuk memaksimalkan pengerjaan agar semua pin kaki konektornya itu terpasang dengan terkoneksi ke seluruh pin kaki konektor ke fleksibelnya. Jika sudah selesai, kita cek ulang. Oke, perhatikan semua titik pin kaki yang ada di konektor ke fleksibel sudah terpasang presisi dan rapi teman-teman. Oke, jika sudah selesai kita perbaiki untuk penggantian soket konektor fleksibel mainboardnya. Ini adalah jalan alternatif apabila kita kepingin kerja cepat tapi tidak punya stok spare part. Kalau kita punya stok spare part, alangkah baiknya bisa diganti. Kalau diganti harus yang menyerupai original. Bahkan kalau saran saya menggunakan fleksibel yang original saja teman-teman. Oke, setelah kita perbaiki semua, kita akan merakitnya seperti semula. Kita pasang untuk spare partnya, jangan sampai ada yang lupa pemasangan. Oke, kita lanjut untuk pengecekan ulang. Sebelum saya rakit total, saya cek ulang untuk gambar tampilan pada layar masih tampil dan notifikasi pengisian daya sudah terkoneksi atau masih terhubung. Kita pasang kembali untuk di bagian switch kabel antena dan kita pasang untuk penutup mesin bawah atau papan chargernya, yaitu di bagian buzzer, dan kita gunakan skrup ke bagian tengah mesin untuk mengembalikan posisi semula. Dan jangan lupa untuk membersihkan yaitu lensa modul kameranya agar tidak kotor karena bekas kemasukan air dan juga bekas diperbaiki pihak lain. Tujuannya agar di bagian lensa kamera itu bisa bersih dan kita sambil memberikan segel garansi, dan juga kita gunakan lem secukupnya saja untuk proses pemasangan backdoornya teman-teman. Oke, kita pasang untuk backdoornya. Kita bisa menggunakan gelang karet secukupnya saja untuk mempresisikan backdoornya agar bisa terpasang lebih rapat dan tidak mudah lepas kembali. Oke, ini adalah hasil akhirnya. Kita nanti coba untuk pengecekan ulang. Kita bersihkan juga di bagian layarnya agar tampilan pada LCD ini bisa tampil dengan bersih dan jernih. Oke, saya koneksikan menggunakan charger dulu seperti biasa sebelum saya coba untuk menyalakan. Untuk persentase baterai sudah naik di angka 66%. Kita coba untuk menyalakan infonya. Untuk pengecekan lebih detail segala fungsi handphone ini, mulai dari LCD, fungsi touchscreen, dan juga khususnya mikrofon ya teman-teman, ataupun suara nada dering ataupun suara dari MP3-nya. Oke, kita cek apakah masih support fast charging. Alhamdulillah ada isi daya cepat, jadi masih support untuk pengisian daya cepatnya. Sekarang kita cek secara maksimal jika kita sudah selesai untuk proses pengerjaannya. Kita tes untuk fungsi dari touchscreen-nya. Alhamdulillah ini fungsi touchscreen masih nyaman dipakai teman-teman.
karena masih menggunakan LCD original tanpa kita mengganti LCD karena kerusakannya hanya di bagian soket konektor motherboard yang ada di mesin. Karena untuk soket konektor yang ada di mesin atau di bagian motherboardnya itu banyak fungsinya ya teman-teman, seperti tampilan display pada LCD, fungsi touchscreen, dan juga fungsi mikrofon, fingerprint atau sidik jari, dan juga banyak lainnya seperti sinyal ataupun mikrofon atau juga audio speakernya. Oke, untuk fungsi dari kedua kamera ini masih bisa berfungsi dengan sangat jernih dan bersih teman-teman. Selanjutnya kita cek fungsi dari mikrofon atau perekam suara. Cek tes dicoba lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek tes dicoba lo, 1 2 3 dicoba lo. Cek tes dicoba lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek tes dicoba lo, 1 2 3 dicoba lo. Oke, alhamdulillah untuk perekam suara masih bisa berfungsi dengan sangat normal, dan alhamdulillah pengerjaan sudah selesai semua. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.